Shalom, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada video kali ini saya akan menyampaikan pengajaran mengenai cara hidup jemaat yang pertama, yang tertulis dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat 47. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Untuk kita memahami lebih jauh kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, yang menaungi dan memimpin kita untuk mengenal Tuhan melalui firman-Nya dan pengajarannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada hari Pentakosta ada 3.000 orang di Yerusalem yang dianugerahkan keselamatan oleh Allah melalui karya Roh Kudus yang menerapkan seluruh karya penebusan Kristus. Sehingga mereka dengan sungguh-sungguh hati mau dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan kita tahu mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa dari 120 murid yang ada di Yerusalem. Apa yang terjadi kemudian? Ini yang dilakukan oleh rasul-rasul dan murid-murid Tuhan. Di ayat ke-42 dengan jelas dinyatakan demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi setiap jemaat, entah rasul, entah pengurus, entah aktivis, entah murid-murid yang 120, atau mereka yang baru saja bertobat, mereka bertekun dalam pengajaran. Ini adalah sebuah tuntunan bagi kita di zaman saat ini, di kondisi pandemi ini. Mari kita bertekun dalam pengajaran Tuhan. Membaca Alkitab dengan baik, benar, dan utuh. Membaca buku-buku rohani yang berkualitas dan bertanggung jawab. Dan sungguh-sungguh semua pengajaran-pengajaran yang memiliki tanggung jawab baik secara biblika, historis, maupun akademis. Betul-betul kita tekun belajar. Belajar dengan benar, utuh. Dalam konteks kekinian kita bisa banyak belajar dari YouTube, video-video, buku-buku yang diberikan secara cuma-cuma oleh hamba-hamba Tuhan yang mau berbagi pengetahuan pengalamannya melalui PDF atau melalui perenungan-perenungan. Banyak sekali. Kita harus bertekun belajar. Namun kita perlu arahan supaya yang dibaca, yang didengar, yang ditonton adalah yang berkualitas, yang bertanggung jawab, yang betul-betul memiliki pengajaran yang benar. Pengujiannya ada pada ajaran dalam Alkitab, bukan kemampuan dan kemauan orang lain mendesak kita belajar ini dan itu. Kalau kita terikuti banyak sekali perdebatan-perdebatan teologis di media sosial, kita harus terlebih dahulu belajar dari Alkitab dengan sungguh-sungguh, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bisa jadi kita belajar bahasa Ibraninya atau bahasa Yunaninya. Ada sudah terjemahannya. Banyak buku rohani yang kita baca yang berkualitas, penulisnya mendedikasikan diri dengan pengertian yang benar. Itu kita baca. Debat-debat itu tidak akan muncul lagi. Kita tidak perlu follow pengajaran-pengajaran yang menyesatkan dan yang merusak tatanan kehidupan rohani bagi orang percaya. Unscribe, describe saja,
Tetapi kalau kita tahu bahwa ada pengajaran yang benar, yang berkualitas, yang bertanggung jawab, yang mau memberikan bimbingan dan arahan untuk kita makin memuji, memuliakan Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, dan kita mau semakin mengenal diri kita dan mengasihi sesama, maka kita harusnya mendukung, mensupport. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi kata kuncinya adalah pengajaran rasul-rasul. Dan itu sudah dituliskan di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Karena seluruh pengajaran rasul-rasul berpusat dan berfokus pada sumber dari ajaran Tuhan Yesus dan ajaran-ajaran para nabi yang sudah ada dalam Alkitab. Kita uji saja setiap pengajaran dalam konteks kekinian. Kita ujinya dengan utuh, tetapi ya bukan comot-comot ayat Alkitab. Bukan mengambil bagian ayat-ayat narasi yang rasa kita cocok dengan kita. Tidak demikian. Kita harus membaca utuh. Berapa lama, berapa banyak, berapa tahan kita membacanya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita teruskan pembacaan kita di sini. Mereka bertekun dalam persekutuan. Jadi bertekun dalam persekutuan. Indah sekali kalau ada persekutuan yang terus diselenggarakan dan dilaksanakan oleh orang percaya. Indah sekali, bukan? Persekutuan bukan pertemanan, bukan sebuah perkenalan, bukan sebuah perjumpaan. Persekutuan itu relasi, membangun relasi. Apakah gereja di mana Bapak Ibu beribadah berjemaat betul-betul sudah membangun relasi? Pendetanya, majelisnya, aktivisnya, antar jemaatnya betul-betul saling mengenal? Betul-betul saling membangun persekutuan? Atau bukan sama sekali? Apakah di gereja Bapak, Ibu, dan Saudara ada sekat-sekat, ada kelas-kelas? Oh, itu bukan grup saya, itu bukan kelompok saya, itu bukan teman saya, oh saya tidak kenal, oh saya tidak pernah dilayani, oh saya tidak pernah disapa, oh saya tidak perlu tahu mereka, yang penting saya ibadah. Kalau itu dilakukan, maka itu namanya bukan persekutuan. Gereja itu persekutuan. Mereka bertekun dalam persekutuan. Berapa banyak dari anggota jemaat di gereja kita masing-masing yang kita kenal? Coba hitung. Coba ingat-ingat. Berapa banyak anggota gereja kita yang kita tahu namanya, tempat tinggalnya, bahkan keluarganya. Nah, itu kita refleksi masing-masing. Saya hanya mengingatkan kita bahwa gereja mula-mula itu ada persekutuan, bukan pertemuan, bukan perjumpaan, bukan pertemanan, tapi persekutuan. Tidak ada diskriminasi ras di sana. Tidak ada diskriminasi kelas sosial ekonomi di sana. Tidak ada diskriminasi jabatan-jabatan gerejawi di sana. Tidak ada. Yang ada persaudaraan, brothers and sisters in Christ. Itu yang ada. Selanjutnya dikatakan, dan mereka saling berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, berbagi, berdoa bersama, memuji Tuhan. Berdoa, berbagi itu dua tindakan iman. Saya berbagi karena memang iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan tanpa iman adalah sia-sia. Lalu saya berdoa karena saya bukan mendoakan diri saya saja, di gereja saya perlu mendoakan tetangga saya, teman saya, gereja-gereja lain, pendeta saya, majelis saya, jemaat di sekitar saya, dan orang-orang yang ada yang saya ingat, yang saya kenal, negara saya, bangsa saya, kondisi saat ini yang pandemi. Berdoa bersama memohon belas kasihan, kemurahan, dan berkat Tuhan. Berdoa supaya makin banyak orang pilihan Tuhan kembali kepada Tuhan. Itu bertekunnya di sana. Jadi ada tindakan iman di sana. Nah, itu gereja jemaat mula-mula. Mereka melihat sendiri bagaimana mujizat dan tanda itu dinyatakan oleh para rasul. Mereka menyaksikan sendiri teladan para rasul. Mereka menyaksikan sendiri apa yang dikerjakan hamba-hamba Tuhan. Bukan pandai di mimbar saja berkhotbah, bukan pandai untuk mengupas ayat-ayat Alkitab saja, tidak. Mereka lihat sendiri. Jemaatnya dikunjungi, didoakan. Wah, dalam kondisi saat ini bagaimana? Bisa kok. Ada medsos, ada sarana smartphone yang bisa kita gunakan? Bisa. Mau atau tidak? Itu persoalan yang berikutnya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Kristus, mujizat bisa dinyatakan Tuhan
kalau itu diperlukan untuk menunjukkan kemuliaannya. Jadi kalau kita mau menyaksikan mujizat, simple. Apakah mujizat yang mau kita minta itu untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kepentingan kedagingan kita, keinginan kita, keegoisan kita? Coba periksa diri sendiri. Apakah masih ada mujizat? Masih. Banyak. Tanda-tanda ajaib? Masih. Persoalannya adalah fokus pada mujizatnya atau fokus pada Tuhannya. Fokus pada mujizatnya atau fokus pada problemmu, masalahmu. Itu persoalannya. Tuhan mampu menyembuhkan, mengadakan mujizat dan tanda. Tapi, apakah itu berpusat kepada Kristus? Kalau nggak sembuh, apakah tetap memuliakan Tuhan? Kalau tetap menderita, miskin, susah dalam hidupnya, apa tetap memuji-muji nama Tuhan dan tetap bersyukur? Kalau masih, itulah mujizat. Luar biasa bukan? Orang yang sakitnya luar biasa, yang menderitanya luar biasa, yang miskinnya sangat mengerikan. Tapi tetap muka senyum, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan berbagi dengan apa yang ada pada hidupnya, itu mujizat. Itu ajaib. Walaupun sakit, tetap memuji Tuhan, berbagi dengan sesama. Dan di ayat 44 menjadi hal yang menarik di dalam konteks kekinian. Dikatakan di sana, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Tetap bersatu. Nggak gontok-gontokan, nggak merasa lebih kudus dari yang lain, lebih benar dari yang lain. Tidak, tetap bersatu, saling mengisi, mengasah, mengasuh, saling mendidik, membimbing, mengarahkan. Karena kita sama-sama makhluk terbatas, lemah dan kurang. Yang satu punya talenta A, yang satu punya karunia pelayanan B, dan seterusnya saling melengkapi. Maka ada persekutuan, ada perbedaan, iya, justru dengan adanya perbedaan ada persekutuan. Persekutuan di mana saling menyatu di dalam Kristus, pusat sentralnya. Bukan saya, bukan Bapak Ibu, bukan saudara, bukan siapapun. Bukan pendeta kita pusatnya, bukan majelis kita, atau pengurus gereja, atau aktivis, atau gedung gereja, bukan. Tapi Kristus, itu pusat persatuan kita, persekutuan kita. Dan kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini sulit sekali dalam zaman kekinian karena egois, kesombongan, keangkuhan. Apa yang saya punya, saya bagikan kepada orang lain. Itu tidak mudah bukan? Sudah kerja keras, dapat uang berjuta-juta, lalu kita boleh berbagi dengan orang lain yang susah dan bersama-sama menikmatinya. Sulit, jarang ditemukan, jarang didapati ada orang yang dapat rezeki lalu satu gereja dapat berkat. Jarang ditemukan seperti itu. Jarang ditemukan, jarang ditemui kalau ada satu gereja yang mendapatkan berkat lalu membagi kepada gereja yang di sebelahnya loh, yang berbeda alirannya. Jarang sekali ditemukan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, ini ajaran Alkitab dari Kisah Para Rasul untuk kita. Bahkan di ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya dan membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing, sesuai dengan keperluan. Kita berbagi tentu tidak berlebihan, sesuai dengan keperluan. Perlunya beras, kasih beras. Perlunya minyak goreng, kasih minyak goreng. Perlunya anak-anaknya sekolah, kasih biaya sekolah. Di mana gereja Bapak Ibu? Apakah betul-betul sudah perhatikan sampai seperti itu? Saya tidak tahu. Biarlah mari-mari kita masing-masing merefleksikan diri sendiri. Yang menjadi menarik dari seluruhnya di ayat 46 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Tidak hanya hari Sabat loh Bapak Ibu. Seperti tradisi orang Israel, orang Yahudi, hari Sabat saja berkumpul mempersembahkan korban, persembahan, hewan dan sebagainya. Tidak. Tiap hari ke bait Allah. Wah, kalau dalam konteks zaman sekarang nggak mungkin kan kita tiap hari ke gedung gereja kita. Ini kita relevansinya untuk hidup kita bagaimana? Ya, kita tiap hari beribadah. Tiap hari kita memuji Tuhan. Ini mungkin kalau kita bisa tarik relevansinya dalam konteks kekinian adalah kita tiap hari saat teduh. Tapi seringkali kan saat teduhnya sendiri-sendiri, buku panduan saat teduh diberikan, ayat-ayat untuk saat teduh diberikan, tapi belum pernah atau jarang saat teduh bersama tiap hari. Nah ini di zaman digital, saya melihat dan mendengar ada teman yang sudah menyelenggarakan saat teduh bersama tiap hari. Wow, itu suatu terobosan dalam konteks kekinian untuk melakukan apa yang di ayat 46 ini. Jadi sekali lagi, umat Tuhan, orang-orang percaya yang sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu, pergi ke bait Allah bukan hari Sabat saja, tapi tiap hari. Baru setelah itu mereka beraktivitas, baik mencari nafkah, mengerjakan pekerjaan rutin, dan sebagainya.
sungguh tidak bisa kita terapkan secara utuh. Di ayat 46 ini juga dikatakan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Gembira dan tulus hati berbagi itu bukan terpaksa atau dipaksa, bukan karena program, oh bulan ini bulan diakonia, oh bulan ini bulan untuk berbagi, lalu kita bulan ini kumpulkan, yuk, tidak, tiap hari. Perhatikan orang kanan kiri, berbagi. Apa yang terjadi dengan kita mengerjakan semua itu, ayat 47, sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Dan makin tambah orang-orang yang diselamatkan. Jadi bukan orang-orang yang masuk gereja kita, makin tambah orang-orang yang diselamatkan. Ingat, fokusnya gereja kita itu membawa orang kembali kepada Tuhan, bukan kembali kepada gereja kita. Jangan tarik orang kembali kepada gedung gereja, institusi gereja, itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Bukan muridnya Rudi Silitonga atau muridnya pendeta-pendeta Pastor Romo dan Rohaniawan, tidak. Muridnya Kristus. Melalui kita membawa mereka kepada Kristus. Supaya keselamatan yang dianugerahkan Bapa, yang digenapkan oleh Kristus, yang diterapkan oleh Roh Kudus itu betul-betul dinikmati. Makin tambah banyak orang. Berarti di sini bukan hanya ada persekutuan, ada pengajaran, ada pelayanan sosial, ada saling berbagi, juga ada kesaksian, marturia, memberitakan kabar baik melalui tindakan, sikap, tutur kata yang relevan dalam konteks kekinian. Sudah berapa banyak orang yang unbeliever, yang belum percaya Kristus, percaya kembali kepada Kristus, yang sudah digarap oleh gereja. Gereja kita sudah berapa lama ya berdiri? Sudah berapa lama ya ada di wilayah kita? Lalu berapa banyak ya orang-orang di sekitar kita yang unbeliever, yang mengenal Kristus? Sudah berapa banyak ya orang-orang yang di sekitar kita yang sudah percaya kepada Kristus atau sudah mendengarkan Injil Yesus Kristus? Tidak ada yang tahu mungkin, atau mungkin ada yang, itu bukan urusan saya. Tidak demikian, itu urusan setiap orang Kristen. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dengan perenungan dan pengajaran dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 ini mendorong kita untuk membenahi diri kita. Nggak usah kita urusan membenahi orang lain. Diri kita, kalau tiap-tiap kita membenahi diri kita dengan prinsip konstruksi berpikir yang dari Alkitab ini, itu memberikan kepada kita kekuatan iman. Dan bayangkan kalau di dalam gedung gereja atau dalam gereja jemaat kita itu ada 200 orang saja yang mengerjakan ini dengan baik. Pasti ada banyak transformasi dalam kehidupan bermasyarakat. Pasti ada banyak pembaharuan yang ajaib. Ya tentu kita harus sadar ada banyak penghalang, ada banyak cobaan dari setan, ada banyak orang-orang jahat yang mencoba menggagalkan. Kita harus hadapi dengan penuh damai sejahtera. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita berjuang untuk itu. Bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam Kristus kami berdoa bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kepada kami pengertian, pemahaman, dan dorongan untuk kami menjadi pelaku firman. Kami tahu bahwa ini tidak mudah, tetapi kami sadar bahwa apa yang kami lakukan, kiranya Tuhan tolong, Tuhan sertai. Berkat-Mu atas kami sekalian, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.